telah menyempatkan. Terima kasih. Baik Pak Mainar, waktu akan diberikan 10 menit setiap peserta untuk memaparkan rancangan aktualisasinya, dan yang akan memandu jalannya ujian pada siang hari ini langsung oleh Coach merangkap sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Terima kasih Pak Awaludin SSTP selaku host dan evaluator memberikan kesempatan kepada kita di room ini memfasilitasi. Ya, kemudian yang saya hormati pada Bapak Adi Guna, SSTP MSc selaku penguji, dan juga yang saya hormati dan berterima kasih kepada mentor Ibu Lince SKM MAP atas kehadirannya. Turut berduka cita Bu, saya mendengar dari Pak Mainan, Ibu sekarang dalam posisi berduka. Ya, Ibu ini dalam posisi berduka karena tanggung jawab ini hadir di tengah-tengah kita mendampingi Pak Mainar. Semoga orang tua Bu ya, laki atau perempuan? Yang Kakak. Oh kakak. Kakak ya, turut berduka cita Bu ya atas meninggalnya. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian yang saya banggakan di Pak Dr. Mainar Andre Maramis selaku peserta dan penjamin mutu yang hadir di tengah-tengah kita yang memantau pelaksanaan kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kurang lebih 10 menit berikan kesempatan kepada Pak Dokter ya, singkatannya MAY, Mainar Andre ya, untuk menyajikan gagasannya. Silakan Pak. Ya, izin saya share screen. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Oke. Ya, yang saya hormati Bapak moderator sekaligus coach saya Bapak Wahab Harmain, penguji Bapak Adi Guna Yusuf, dan Ibu mentor saya Ibu Lince, terima kasih telah hadir dalam presentasi rancangan aktualisasi ini. Kemudian Pak Awal dan penjamin mutu Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya tentang optimalisasi pelayanan bedah di Rumah Sakit Undata. Pada pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 104 tahun 2022 saya Dr. Mainat Maramis, spesialis bedah. Oke. Untuk latar belakang rancangan aktualisasi saya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Itu ada poin yang dihubungkan dengan rencana aktualisasi ini, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian ada aturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada poin juga yang menegaskan tentang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi dari dasar hukum di atas tentunya sangat sinkron ya bagi saya sebagai seorang dokter dan saya sebagai seorang ASN yang terlibat langsung dalam pelayanan publik, terlebih khusus pelayanan publik di bidang kesehatan. Kondisi yang saat ini mungkin menjadi sorotan di tempat saya bekerja, yaitu biasa sering dibandingkan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Perbandingan yang biasa sering-sering jadi sorotan di masyarakat yaitu parameternya biasanya kalau bukan tentang antrian, pelayanan, keramahan, ataupun kebersihan dari rumah sakit, terutama dibandingkan antara rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Sehingga saya di sini berharap dalam rancangan aktualisasi ini bisa menjadikan Undata yang lebih layak dan membanggakan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Oke, untuk gambaran instansi, saya bekerja di Rumah Sakit Undata dengan visi menjadikan rumah sakit yang terdepan dan terbaik dalam bidang pelayanan, pendidikan, penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah. Misinya ada beberapa misi, tapi yang terkait dengan rancangan aktualisasi saya itu meningkatkan pelayanan kesehatan secara profesional. Untuk tugas dan fungsi jabatan dokter ASN,
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 139 tahun 2003. Untuk poin yang saya angkat di sini adalah melakukan pelayanan dan tindakan medik. Ya, tujuan dari aktualisasi ini adalah mengoptimalkan pelayanan bedah di Rumah Sakit Undata dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya menjadi seorang ASN yang profesional dan berkualitas. Manfaat aktualisasi ini pertama bagi pemerintah Sulawesi Tengah yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sehingga lebih sejahtera dan maju. Untuk instansi dalam hal ini rumah sakit sebagai bahan untuk masukan atau usulan untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Bagi masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, profesional, dan berkualitas. Bagi saya sendiri, manfaat aktualisasi ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan saya sehari-hari. Rancangan aktualisasi. Untuk analisis isu yang saya angkat di sini ada 4 identifikasi isu, ya. Yang pertama itu belum optimalnya pelayanan bedah di Rumah Sakit Undata. Yang kedua, pasien menunggu terlalu lama di poliklinik bedah. Yang ketiga, kurangnya keramahan perawat bedah. Yang keempat, lambatnya penanganan pasien bedah. Oke, saya akan menjelaskan, mungkin saya akan menjabarkan tentang bagaimana itu pelayanan bedah. Pelayanan bedah itu sendiri merupakan suatu pelayanan yang dimulai dari pra-operasi atau sebelum operasi, sementara operasi, saat operasi, ataupun sampai setelah operasi. Jadi ini merupakan rangkaian yang cukup panjang dan variatif. Karena pelayanan bedah ini tergantung dari kasus pasien tersebut. Jadi kadang beda-beda. Kadang meskipun penyakitnya sama, terkait dengan pasien itu sendiri, dari usia, jenis kelamin, kondisi penyakit itu sangat-sangat variatif. Jadi untuk pelayanan itu tidak ada pelayanan yang betul-betul sama persis. Sehingga ini merupakan suatu masalah yang mungkin cukup kompleks dan karena terkait dengan variatif yang bisa terjadi pada pasien. Juga saya akan menjelaskan tentang rumah sakit. Mungkin pada Bapak Ibu sekalian tentunya pernah berinteraksi dengan rumah sakit, baik sebagai pasien ataupun mungkin sebagai kerabat atau keluarga dari pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi etalase rumah sakit itu ada 2 tempat. Pertama dari poliklinik dan dari IGD. Maksud saya etalase itu 2 pintu utama masuk dari rumah sakit itu hanya ada 2. Kalau bukan pasien itu masuk melalui poliklinik, melalui rawat jalan, ataupun pasien langsung masuk ke IGD. Masuk ke IGD tentunya merupakan suatu kasus gawat darurat yang lebih cepat penanganannya. Jadi kadang untuk kita tahu sendiri Undata merupakan rumah sakit pusat rujukan yang berada di Sulawesi Tengah, sehingga kadang pelayanan di Rumah Sakit Undata itu terkait dengan antrian, pelayanan itu sangat-sangat kompleks. Seperti di bedah saja. Di bedah saja itu, di poli bedah itu bukan hanya dokter bedah, saya sebagai dokter bedah umum. Di situ ada dokter, di bedah yang lain juga ada dokter bedah saraf, ada dokter urologi, ada dokter bedah tulang, ortopedi, bedah anak, bedah digesti, dan banyak lagi. Nah, jadi karena pos poliklinik yang begitu banyak di Rumah Sakit Undata dibandingkan rumah sakit yang lainnya, tentunya itu yang membuat banyaknya hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin adanya benang kusut yang selama ini terjadi, dan kita harus mengurutkan satu persatu untuk mendapatkan suatu pelayanan yang benar-benar yang berkualitas. Untuk isu yang ketiga yaitu kurangnya keramahan perawat bedah. Untuk rumah sakit biasanya kalau di poli itu biasanya banyak perawat yang ditempatkan, perawat-perawat yang mungkin mendekati purna tugas. Terkadang perawat-perawat yang mendekati purna tugas jika dibandingkan mungkin dengan rumah sakit swasta ya. Rumah sakit swasta tetap di poli juga itu ada perawat-perawat yang mendekati purna tugas, tapi biasanya dicampur dengan perawat-perawat yang mungkin usianya lebih muda. Jadi rumah sakit swasta
memberikan suatu etalase yang mungkin agak berbeda, sehingga kadangnya mungkin dari pengaruh usia ataupun pengalaman, terkadang perawat-perawat yang senior itu dengan yang muda itu kadang berbeda cara menanggapi ke pasien. Nah, kadang ada beberapa pasien juga yang, kalau di Undata itu perawatnya kadang galak, kadang apa ya, itu saya tidak bisa memungkiri juga. Memang lebih mudah terjadi seperti itu dibandingkan pada rumah sakit swasta. Kemudian lambatnya penanganan pasien. Lambatnya penanganan pasien itu dalam hal karena rumah sakit Undata adalah rumah sakit pusat rujukan, sehingga kompleks penyakit pasien itu sangat-sangat bervariatif, dan tingkat keparahan pasien itu lebih dari rumah sakit yang lain. Jadi kalau misalnya ada operasi, tentunya jika ada kesulitan atau penyulit operasi, misalnya ada operasi pertama, operasi kedua, dan ketiga pasti akan jadi terkendala. Karena itu yang saya katakan tadi, tingkat kesulitan pasien yang saya operasi ataupun yang tindakan operasi di Undata itu lebih dari rumah sakit lainnya di Sulawesi Tengah. Ya, untuk isu tersebut saya mengidentifikasinya dengan tabel APKL ya. Tabel APKL ini ada tentang aktual, problematik, dan kelayakan dan layak. Untuk dari 4 tersebut, yang paling prioritas adalah tentang belum optimalnya pelayanan bedah di Rumah Sakit Undata. Ini mungkin masih terlalu umum ya. Jadi karena masih terlalu umum, kemudian masuk di tabel selanjutnya untuk mengidentifikasi penyebab masalah dengan diagram Fishbone. Diagram Fishbone itu diagram sebab akibat. Jadi kita mengidentifikasi berdasarkan dari prioritas tertinggi, kemudian saya mendapatkan sebab akibatnya itu disebabkan pertama karena lamanya asesmen awal pasien preoperasi sampai dengan pasca operasi. Kemudian berikutnya tidak meratanya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan pada pelayanan bedah. Yang berikutnya tingkat keparahan pasien. Kemudian yang terakhir yaitu belum optimalnya sistem informasi rumah sakit. Ya. Jadi dari penyebab masalah tersebut ada beberapa pemecahan masalah yang saya jabarkan. Yang pertama yaitu penyebab masalah karena lamanya asesmen awal pasien preoperasi sampai dengan post operasi. Saya menarasikan atau memikirkan pemecahan masalah tersebut. Yang pertama yaitu melengkapi pemeriksaan penunjang sebelum masuk ruang perawatan rawat inap. Jadi kelengkapan pasien di poliklinik itu bisa dilakukan. Namun kalau sudah masuk rawat inap, tentunya pasien itu sudah siap dioperasi. Jika pemeriksaan tersebut belum lengkap, berarti kan membuat waktu rawat inap atau length of stay-nya pasien itu akan menjadi lebih panjang. Belum lagi antrian-antrian yang sudah ada di belakang di kasus rawat inap. Jadi selengkap mungkin pasien sebelum masuk ke rawat inap harus dilengkapi dari poliklinik. Kemudian yang pemecahan berikutnya yaitu memangkas sistem konsul untuk kelayakan operasi. Ya mungkin kebiasaan yang dulu yang masih sedikitnya dokter di rumah sakit, jadi adanya suatu kelayakan konsul operasi yang menurut saya jadi membuat suatu prosedur yang sangat panjang. Jadi sistem konsul itu mungkin bisa dievaluasi lagi kembali ke dokter masing-masing sehingga tidak sampai berlama-lama, karena kelayakan operasi nanti akan dinilai lagi oleh dokter bius di ruangan. Yang berikut yaitu memaksimalkan peran dokter asisten. Saya tidak bisa memungkiri saya sebagai dokter bedah banyak pos-pos yang saya isi, seperti saya harus melakukan visit pasien ke ruang-ruang perawatan, dan ruang perawatan itu bukan cuma satu ruang perawatan. Berikut misalnya kalau saya ada operasi darurat atau operasi terencana, ataupun saya mengisi poliklinik. Terkadang memang sulit mengatur waktu, sehingga pemecahan masalah dari saya pikirkan yaitu tentang memaksimalkan peran dokter asisten. Untuk penyebab masalah yang kedua yaitu tidak meratanya pengetahuan keterampilan tenaga kesehatan pada pelayanan bedah. Untuk pemecahan masalah yang saya angkat yaitu tentang melakukan diskusi peningkatan kemampuan pribadi itu masing-masing dan tidak membeda-bedakan kolaborasi dengan sesama rekan kerja. Penyebab masalah yang ketiga yaitu tingkat keparahan pasien. Nah, untuk pemecahan masalah yang ketiga ini yang menurut saya bisa saya terapkan dalam
kegiatan aktualisasi ini, yaitu memberikan edukasi yang interaktif kepada pasien dan keluarga pasien dalam pelayanan bedah. Jadi saat saya menjelaskan tentang penyakit ataupun rencana yang operasi yang akan saya lakukan, terkadang penjelasan itu kalau saya cuma jelaskan ke satu orang, pasien mungkin atau pasien atau keluarga tersebut mungkin iya saja. Iya saja itu artinya ia mengerti ataupun kadang mungkin ia kurang mengerti dan bahkan ia tidak mengerti sama sekali. Setelah ada keluarga pasien lain yang datang yang mungkin tidak dengar penjelasan tersebut, kadang protes ataupun lah kok tidak bilang dok. Nah itu terkadang menjadi kendala atau masalah yang bisa terjadi di kemudian. Nah sehingga untuk pemecahan masalah yang saya angkat di sini yaitu memberikan edukasi yang interaktif. Jadi harus ditanya, oh mengerti tidak? Atau mungkin bisa diulang kembali. Maksudnya operasi saya itu coba Bapak atau Ibu jelaskan kembali. Nah seperti itu ada diskusi interaktif antara saya sebagai dokter dan pasien maupun keluarga pasien. Dan itu akan ada kegiatan seperti pengisian inform consent yang langsung dilakukan pada saat itu. Yang penyebab masalah berikut yaitu belum optimalnya sistem informasi rumah sakit, mengusulkan optimalisasi ke bagian yang terlibat dalam sistem informasi rumah sakit. Ini berhubungan dengan digitalisasi, tentunya ini suatu sistem yang sangat kompleks, sehingga kalaupun saya melakukan kegiatan ini mungkin agak sulit 1 bulan saja tidak cukup untuk merealisasikan pemecahan masalah ini. Terhadap pemecahan masalah yang saya angkat ada dimasukkan ke dalam tabel tapisan McNamara, yaitu tentang memberikan edukasi yang interaktif kepada pasien dan keluarga pasien dalam pelayanan bedah. Itu menjadi prioritas yang pertama. Dari efektivitas, efisiensi, kemudahan itu menjadi yang pertama. Oke, untuk rencana aktualisasi saya, yang pertama adalah persiapan rencana pelaksanaan aktualisasi, menyiapkan bahan untuk tahapan kegiatan ini, menyiapkan bahan rancangan. Saya juga sudah konsultasi dengan Ibu Lince sebagai mentor saya. Jadi output yang saya harapkan tersebut bisa adanya suatu rancangan aktualisasi yang sementara ini setelah saya paparkan. Kemudian adanya bimbingan atau arahan diskusi dari mentor sebagai Ibu Lince dalam hal ini terlibat dalam pelayanan. Tentunya Ibu Lince sudah lebih dahulu berada di Rumah Sakit Undata dari saya, jadi tentang Rumah Sakit Undata secara umum dan secara khusus pasti Ibu Lince lebih mengetahui itu daripada saya. Jadi saya konsultasi dengan Bu Lince, ada dokumentasi juga yang telah kami buat untuk kegiatan ini terkait dengan substansi pelatihan ASN yang berakhlak. Itu komponen akuntabel, komponen kompeten, harmonis, loyal, itu lebih dari satu komponen yang ada dalam kegiatan ini. Begitupun dengan visi misi Pemda maupun visi misi penguatan dari rumah sakit itu sangat-sangat berkaitan. Ya, jadi untuk kegiatan yang pertama itu sudah ada hasil sehingga terwujud suatu rancangan aktualisasi ini. Untuk semua yang saya lakukan itu tentunya mendukung untuk terwujudnya suatu smart governance, ya. Jadi perilaku ASN dengan manajemen ASN itu sendiri semua terlibat dalam berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan yang kedua itu mengedukasi dan mengisi dan menandatangani pelembar inform consent di poli bedah sebelum pasien di ruang perawatan. Jadi inform consent tersebut sebenarnya sudah ada lembarannya, tapi biasanya itu ditandatangani di rawat inap. Tentunya saya untuk kegiatan ini saya memberikan lembaran ini pada saat saya melakukan edukasi di poliklinik supaya pasien maupun keluarga pasien sudah tahu pada saat masuk ke ruangan sudah jelas pasien ini akan diapakan. Begitu juga dari saya, begitupun pasien dan keluarga pasien tahu sudah jelas. Jadi sehingga output yang ada lembar tersebut sudah tertandatangani dengan pasien juga bisa menjelaskan ataupun interaktif terhadap edukasi yang saya buat. Oke, untuk kegiatan yang berikut, yang kedua ini tentunya nilai-nilai ASN berakhlak itu sangat-sangat berkaitan, bahkan bisa lebih dari dua nilai yang terlibat langsung di kegiatan dua ini. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga itu mendesain media edukasi. Jadi saya mempersiapkan formatnya, tentunya format itu nanti akan membantu saya mengedukasi pasien. Untuk zaman saat ini format digitalisasi itu sangat
mudah kita dapatkan. Kalaupun belum ada suatu media seperti flip chart, banner atau apa, kita bisa langsung akses dari smartphone kita, terus menjelaskan ke pasien apa yang akan saya lakukan ke pasien. Mungkin dengan gambar-gambar itu membuat pasien, oh saya lebih mengerti tentang rencana atau manajemen yang akan saya lakukan atau operasi yang akan saya lakukan ke pasien. Tentunya itu seperti dalam bentuk flip chart ya, saya membuat, mencetak dengan adanya outputnya itu adanya suatu print out dari flip chart itu sendiri. Oke, sehingga juga diberikan warna ataupun desain-desain yang menarik sehingga pasien itu lebih mengerti dan mungkin mengurangi rasa ketakutan atau kekhawatiran karena akan dioperasi. Ya, untuk kegiatan yang berikut, setelah saya melakukan edukasi penandatanganan inform consent, saya juga melakukan evaluasi kegiatan. Dalam hal ini saya meminta rekan kerja saya ya, sebagai rekan kerja bisa berupa perawat ini kan perawat bisa yang pasti perawat di Rumah Sakit Undata sebagian besar adalah ASN. Kemudian asisten itu bisa berupa dokter asisten ataupun koasisten yang bersama-sama saya menangani pasien di poliklinik. Untuk kasus yang kan banyak sekali ya kasus yang saya temui di rumah sakit, di poliklinik. Untuk kasus yang saya pilih, karena kasus yang terbanyak saya memilih tentang tumor payudara. Karena tumor payudara bisa sampai kemungkinan besar itu dioperasi dan perkembangan selanjutnya bisa menjadi suatu kanker payudara. Sehingga outputnya itu saya mengetahui pemahaman tentang rekan kerja saya mengetahui juga tentang pemahaman tentang tumor payudara dan terjadi diskusi tanya jawab yang interaktif sehingga rekan kerja saya pun bisa mengedukasi pasien jika ada mungkin yang pasien bertanya yang mungkin sebelum datang ke dokter ataupun di masyarakat, di keluarga, perawat atau rekan kerja saya tersebut bisa mengedukasi masyarakat juga pada umumnya. Setelah itu saya mengevaluasi juga apakah yang evaluasi kegiatan ini terhadap rekan kerja saya mengerti tidak. Jadi saya memperoleh pemahaman tentang itu, kita lakukan diskusi yang interaktif, tanya jawab. Berarti kan kalau sudah lakukan seperti itu, saya akan memahami perawat ini mengerti. Nah, untuk kegiatan evaluasi ini mungkin saya akan mencari tentang kuesioner pemahaman ini, tapi ini sementara on proses. Mudah-mudahan ada, karena saat saya mencari kuesioner itu terkait dengan juga kelayakan kuesioner itu bukan hanya asal-asalan, jadi ada poin-poin yang akan saya pelajari untuk membuat suatu kuesioner tentang pemahaman tentang tumor payudara. Oke, dari kegiatan saya yang paparkan itu ada jadwal tentatif dari aktualisasi. Untuk yang kegiatan pertama bisa saya lakukan di bulan Juni ini di minggu keempat. Kemudian untuk mengedukasi, ini kan pas kasus kanker tumor payudara itu cukup banyak. Jadi dalam 3 minggu saya yakin pasti saya ketemu. Bahkan bukan cuma salah satu pasien saja yang bisa ini. Jadi dalam mengedukasi menandatangani ini dalam 3 minggu kemudian itu di minggu keempat, minggu pertama Juli dan minggu kedua itu pasti saya akan saya optimis bisa dapat pasien seperti itu dan bisa mengedukasi sesuai dengan rencana saya. Kemudian mendesain media edukasi, ya itu bisa mungkin sejalan dengan minggu kedua, minggu pertama rancangan aktualisasi sesuai dengan jadwal tentatif ini. Kemudian untuk melakukan evaluasi tentunya saya melakukan di akhir-akhir deadline ini, yaitu pada Juli minggu ketiga ataupun minggu keempat. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Wahab sebagai moderator. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Mainan atas penyampaian gagasannya. Kurang lebih memakan waktu 15 menit Pak Mainan. Mungkin kalau penjelasan banyak di teknis ya, di bedah. Memang kalau orang ahli bedah itu hati-hati, jangan salah bedah. Bisa fatal juga ya. Baik, untuk persingkat waktu, saya berikan waktu kepada mentor. Bu Lice, silakan Bu, memberikan penguatan atau dukungan kepada apa yang dilakukan oleh Pak Mainan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih buat Dr. Mainar yang sudah memaparkan kegiatan coach, pembimbing lainnya dengan judul evaluasi rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi pelayanan bedah, klinisinya tumor bedah. Dalam hal ini kita tahu bahwa tadi selesai paparan Dr. Mainar, spesialis bedah, ada 4 masalah yang diangkat, ya, dan keempat masalah itu sudah ada pemecahan masalahnya, kemudian ada dampak, ada pemecahan masalah. Dari keempat masalah ini, kami dari Rumah Sakit Undata, khususnya di bidang pelayanan medik, akan mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Mainar sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Undata, dan saat ini juga kami akan kami sudah mendengar apa-apa yang telah disampaikan oleh Dr. Mainar, dan kami akan membantu dan mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. Mainar di Rumah Sakit Undata, yang akan membangun kembali Rumah Sakit Undata sebagai rumah sakit rujukan di Sulawesi Tengah. Terima kasih, Pak. Saya nggak ada lagi yang saya sampaikan. Saya kira Dr. Mainar sudah benar yang dia sampaikan. Pak, saya ucapkan banyak terima kasih, Dr. Mainar, coach, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Ibu Lince yang telah memberikan dukungan dan penguatan apa yang akan dilakukan oleh Pak Dr. Mainar. Saya juga berikan kesempatan kepada Bapak Adi Guna, STP MSI, memberikan masukan, saran atau koreksi terhadap rancangan yang akan dilaksanakan oleh Pak Dr. Mainar. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APT MM, yang bertindak sebagai coach. Yang kami hormati Ibu Lince SKM, MAP, yang hari ini bertindak sebagai mentor. Terima kasih atas dukungannya Ibu. Teman-teman penjamin mutu BPSDM, kemudian Pak Awaludin SSTP sebagai evaluator yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Pak Dr. Mainar Andreu Maramis, spesialis bedah yang kami banggakan. Mohon izin memberikan sedikit arahan, juga beberapa koreksi terkait rancangan aktualisasi Pak Dokter dengan judul optimalisasi pelayanan bedah di RSUD Undata Palu. Ya, Pak Dokter. Ya, siapa? Ya, ya, Pak. Tolong di stop share dulu Pak Dokter. Oh ya, siapa? Saya stop share. Ya, baik. Ya, sudah Pak. Yang pertama mungkin kalau saya lihat dari rancangan aktualisasi Pak Dokter yang sudah disampaikan ke kami, sistematika penulisannya sudah baik ya, sudah tersaji dengan lengkap, daftar isi, tabel, dan daftar gambarnya. Kemudian untuk di latar belakang, tadi sudah panjang lebar Pak Dokter sampaikan terkait kondisi pelayanan di ruang bedah Undata. Iya, sudah panjang lebar Pak Dokter sampaikan. Cuma Pak Dokter lupa barangkali tuangkan di latar belakang.
sudah ada Pak Dokter sampaikan tentang pelayanan, kemudian antrian, keramahan, dan kebersihan yang menjadi parameter atau ukuran dari pelayanan rumah sakit negeri dan pelayanan rumah sakit swasta. Tetapi mungkin kurang di data ya, datanya. Data yang Pak Dokter sampaikan mungkin bisa berupa data IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, yang sudah diukur di Undata. Ya, nah itu data IKM kan terkait pelayanan rumah sakit kan. Nah itu Pak Dokter bisa sampaikan di sini untuk mendukung apa yang sudah Pak Dokter sampaikan di latar belakang terkait kondisi saat ini. Iya. Kemudian untuk ya kondisi yang diharapkan Pak Dokter sudah sampaikan supaya ada perubahan yang signifikan ya. Tinggal tambahkan sedikit dampak jika pelayanan itu tidak segera ditangani. Jika isu yang Pak Dokter angkat ini tidak segera ditangani. Kemudian sedikit Pak Dokter saya tanya tentang fungsinya Pak Dokter terkait spesialis bedah ya. Iya Pak. Nah, iya. Memang sebelum membedah pasti ada survei ya, survei pasien atau identifikasi, pengkajian. Preoperasi ya. Ya, preoperasi. Nah, itu barangkali yang bisa Pak Dokter perbaiki juga. Artinya di luar konteks rancangan aktualisasi yang Pak Dokter sampaikan ini. Artinya jangan terlalu lama orang menunggu untuk proses bedah kan. Jangan terlalu lama proses pengkajiannya. Nah, mumpung Pak Dokter di spesialis bedah, itu saya sampaikan juga supaya kalau misalnya ada perlu tindakan bedah secepat mungkin terkait jadwal, kan itu kalau bedah kan tidak semuanya harus ada gabungan beberapa dokter ya Pak Dokter ya. Iya. Ada spesialis saraf, Ada jadi untuk bedah biasanya anestesi Pak gitu, dengan ada mungkin ya pasien anestesi. pasien yang misalnya sudah usia lanjut ataupun ada penyakit penyerta lainnya, kita harus konsulkan ke dokter bagian yang terkait. Iya, Begitu. Nah, itu terkait jadwal kegiatan semua dokter yang terlibat bisa Pak Dokter perbaiki juga supaya misalnya orang pasien yang perlu penanganan cepat untuk segera dibedah bisa tertangani dengan cepat begitu. Nah, itu berdampak pada pelayanan RSUD Undata sehingga bisa lebih meningkat pelayanannya terhadap masyarakat begitu Pak Dokter. Ya, Pak. Kemudian kalau tulisan Pak Dokter ini secara umum sudah baik, kita masuk di rencana kegiatan aktualisasi. Isunya kurang optimalnya pelayanan bedah. Ada 1, 2, 3, 4 rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang pertama, persiapan rencana pelaksanaan kegiatan. Tahapannya menyiapkan bahan rancangan aktualisasi. Outputnya sudah baik, Pak Dokter, tersedianya bahan rancangan aktualisasi. Nah, cuma nilai yang Pak Dokter gali hanya 2, akuntabel dan kompeten. Kira-kira Pak Dokter, nilai apa yang bisa dikaitkan lagi untuk tahapan kegiatan ini? Singkat saja. Loyal bisa, berorientasi pelayanan. Ya, kenapa loyal? Loyal karena berdedikasi mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kepentingan ya, ujung-ujungnya akan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat di rumah sakit, Pak. Oh ya baik. Nah itu kalau misalnya lebih
Kolaboratif banyak juga nilai yang bisa. bisa Pak Dokter gali dan kaitkan dengan setiap tahapan kegiatan itu semakin baik ya. Iya Pak. Nanti ditambahkan nilainya lagi. Jangan hanya 2 nilai. Kalau bisa minimal satu tahapan kegiatan itu 3 nilai yang Pak Dokter kaitkan. Oh iya Pak, siap Pak. Kemudian ini tahapan kegiatan B, konsultasi dengan mentor. Nah, bahasa outputnya terlaksananya konsultasi. Ya, Pak Dokter nanti diperbaiki ya. Terlaksana ya Pak, siap Pak. Ya, kalau adanya bimbingan dan arahan ini sudah masuk di bahasa manfaat. Ya. Nah, begitu juga tahapan kegiatan selanjutnya, diskusi dengan rekan kerja, terlaksananya diskusi. Nanti notulennya menjadi data dukung. Iya Pak. Kemudian juga nilai ini. Nilai-nilai yang digali hanya adaptif dan kolaboratif. Nanti ditambahkan, Iya Pak. Pak Dokter. Siap. Nah, ini di kegiatan yang kedua sudah baik nih. Tersedianya, terlaksananya, ya oke. Tahapan kegiatan yang 2.C bisa diganti, menempatkan pasien ke ruangan perawatan. Nanti outputnya ini belum bisa terukur nanti dengan jelas menempatkan pasien. Kalau misalnya diganti, nanti disesuaikan kembali barangkali apa Mungkin kira-kira menurut Pak Dokter? memberikan pengantar rawat inap atau pengantar masuk rumah sakit. Oh, kalau pengantar kan sudah tugasnya Pak Dokter memang, iya kan? Iya Pak. Atau gimana bagus? Ya nanti dikonsultasikan kembali dengan Ibu mentor ya. Iya Pak. Iya. Iya. Semua kegiatan sepertinya sudah relevan dengan judul yang Pak Dokter ambil ini. Tinggal itu perbaiki kembali bahasa output, tersedianya, terlaksananya, tersajinya. Nah, itu merupakan bahasa output ya. Dan untuk nilai-nilainya bisa digali kembali. Minimal satu tahapan kegiatan 3 nilai. Iya Pak. Yang dikaitkan. Dan tahapan kegiatan yang kira-kira susah untuk outputnya bisa dikaji kembali, diganti. Siap. Dengan tahapan kegiatan yang bisa terukur. Ya, untuk jadwal tentatif nanti Pak Dokter bisa sesuaikan per hari supaya tergambar dengan jelas dan bisa di-upload progres pelaksananya per hari di Kolabjar atau LMS. Iya Pak. Ya, Pak Dokter. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya Pak Dokter. Semua kayaknya sudah baik ya, sudah maksimal dalam melakukan proses pembimbingan dan penggalian isu kepada mentor. Ya, terima kasih Pak Dokter sekali Ya, lagi. terima kasih Pak Adiguna Pak. Ya, atas selesainya ujian rancangan aktualisasi, tolong perbaikan dari kami segera ditindaklanjuti. Tetap berkonsultasi, minta petunjuk kepada Ibu mentor dan minta arahan dan bimbingan kepada Bapak Coach. Kita bertemu di laporan aktualisasi selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan Pak Dokter. Saya kembalikan kepada Bapak Coach Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, sudah ada beberapa catatan dari Pak penguji. Memang di latar belakang itu Pak Dokter yang tadi Bapak sudah sampaikan ditambahkan ya. Kemudian dampaknya itu saya juga catat yang memang menambahkan nilai ASN yang tadinya 2 bisa 3 atau 4. Kemudian memang di kegiatan itu ada menempatkan itu yang kemarin saya sarankan, mungkin penanganan saja atau penanganan pasien perawatan. Jadi bisa diukur tertanganinya ya pasien itu ya. Iya Pak. Setelah itu jadi mungkin menempatkan itu penanganan tertanganinya misalnya. Mungkin nanti Bu mentor kita diskusikan itu dibantu Pak Mainar itu bahasa itu.
Karena dari proses itu kan sudah masuk pada proses penanganan pasien ya. Oke, itu tadi ada beberapa catatan. Sukses Pak Dokter. Ya, terima kasih Selamat. banyak Pak Waham. Satu Ya. tahap sudah selesai dengan kesibukannya. Saya lihat ini dari kemarin sore saya lihat masih lakukan operasi. 2 dokter ahli bedah itu ya, Pak Dokter Alfred. Dr. Satu ya? Alfred Alfred dengan itu dokter tulang. Dr. Alfred dan Dr. Roberti Pak. Bertiga saya di Undata Pak. Dokter Alfred ahli tulang ya? Enggak, bedah umum juga Pak, sama seperti saya. Itu Ya. salam saya sama beliau. Saya satu angkatan di UNAS itu. Cuma kita Oh. beda sekat, kita punya fakultas. Oh iya Pak. Saya Ya. di farmasi, di kedokteran ya. Salam sama Pak Alfred. Iya Pak. Iya, Terima kasih oke. banyak Pak. Ya. Sukses ya Pak Mainar. Iya Pak. Ibu Terima kasih. Mentor, Ibu Lince. Makasih Bu sudah mendampingi di Ya, salah-salah kasih, berduka Pak. ini. Ada berikan Ya. waktu di mendampingi Pak Mainar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Coach, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Adi Guna selaku penguji telah memberikan saran, masukan, penguatan